akan menerabas ke kawasan sini. Ini sebenarnya sepi teman, karena ya sebenarnya hanya untuk kendaraan saja yang ramai ya, yang lewat doang ya. Jangan terlalu sini, takut ada kendaraan yang belok ya. Banyak lenteng sini, wihara. Dan sini pun ada tempat buat kalian berdoa. Kita lihat dulu ya kendaraan. Oke, kita belok. Oke. Oh, kendaraan itu muter dia ya. Ini ada angkot. Tempat berdoa ya. Harum teman, ada ya. Ada apalah ya, ritual gitu ya. Nah, ini pun tempat bisnis, tapi karena udah malam sepi ya, jadi tutup ya. Ini barang-barangnya sudah ditutupin kayak gini. Ada kucing ini. Nah, ini adalah pasar SMK. Kalian bisa datang sini lah ya untuk ngepoin ya apa aja dijual. Besar banget teman-teman bangunannya. Dan sekitar sini pun ada orang jualan buku ya, buku-buku bekas. Dan hari sini area parkir ya. Dulu zaman Ahok, ini parkir wajib jelas ya. Berapa jam dia parkir, apa ya dikasih tahu ya. Ini nggak sembarangan minta-minta uang ke pengendara yang parkir ya. Namun ya untuk alat ini nggak dipakai lagi teman, nggak berguna lagi ya. Ini banyak nih. Bisa gudang ya namanya, gudang lah namanya, atau ruko, rumah toko ya. Isi Pak. Ini ada jualan atribut apa gitu ya. Nah, dekorasi untuk Imlek. Sebenarnya bukan cuma Imlek aja ya. Seandainya kalau misalnya dia Natalan, ya dia jualan apa juga, dekorasi Natal gitu. Oke, jadi di bagian sana itu banyak distrik mainan ya. Bahkan pun ada juga kembang api ada ya. Tapi menurut saya teman, untuk waktu kemarin tahun baruan yang lalu ya, dan adanya musibah di sekitaran, musibah bencana di sekitar Sumatera namanya, pembatasan apalah kembang api ya disarankan oleh gubernur. Tapi menurut saya tetap aja masih ada kembang api namanya, yang saya perhatikan teman. Kembang api diletuskan oleh orang-orang atau masyarakat. Ya pasti omsetnya nggak menurun ya. Bahkan di hotel Indonesia sendiri aja udah dilarang, tapi ada masyarakat yang menyalakan kembang api itu pintu kecil. Jadi kenapa dibilang pintu kecil? Karena orang China pada zaman dulu dipisahkan namanya oleh tembok Batavia pemerintahan Belanda ya, teman. Jadi di sekitar sini ada pintu kecil yang dipakai buat orang-orang yang pengen masuk ya ke kawasan tembok kota Batavia. Jadi dulu sini ada kota tembok ya, teman. Itulah kenapa dibilang pintu kecil. Nah, ini gelap nih. Dimatikan gini ya. Kita lihat ke bawah, takutnya gorong-gorongnya terbuka ya. Banyak kendaraan box. Saya sepertinya akan lurus aja dari sana ya. Lurus nggak sih? Ya lurus aja lah ya. Ini ada masjid. Ini toko mainan nih. Untuk perabotan ada di sini, jual manik-manik ada ya. Benang pun ada. Oh, lagi ada selawatan.
laut bersih. Masjid At-Malaka. Nah, ini udah pada tutup ya namanya, orang jualannya. Alamat jalan petak pasar pagi ya. Pasar baru, pasar pagi. Kelurahan Rawa Malaka dan Pemojan di sananya. Untuk sini dia Kecamatan Tambora ya. Tapi ini adalah Kelurahan Rawa Malaka. Nah, pasar paginya ada di sana teman. Ada di sana. Kalau di saat pagi-pagi sampai sampai sore, teman jam 6-an ya. Sini banyak orang jualan, teman. Tapi ya bersatu juga dengan pengendara apa ya? Kendaraan motor. Nah, ini sebenarnya ada lorong ya untuk pejalan kaki. Tapi menurut saya lebih enakan lewat dari sini ya. Ini harusnya strategis ya. Gak tahu kalau misalnya putaran dia terbuka atau gimana. Tapi ya yang saya perhatikan sini kebanyakan tutup, hanya dijadikan gudang aja. Dan sini lagi ada pengerjaan untuk saluran pembuangan limbah ya. Oh, ini lorongnya nih. Kita nggak bisa langsung lurus saja gitu ya, karena banyak gerobak atau apalah ya, kegiatan. Sebenarnya kalau memang diutamakan gitu untuk pejalan kaki, ini mantap ya. Dan sini pun banyak mesin-mesin untuk parkir, tapi sayangnya nggak digunakan lagi ya. Hanya zaman Ahok doang ya untuk parkiran, sangat tegas sekali ya. Nggak kelihatan juga. Kita lanjut aja. Tapi tetap hati-hati teman, kita tangan dua aja ya. Ngeri ada begal. Nah, ini mepet banget dengan jalan kaki ya. Coba. Oh, ada warung. Kalau hidup ini ya ditata gitu, sebenarnya bagus banget tempat ini ya. Oh, ada orang tidur. Memang cara terhemat kayak gitu ya, tidurnya di luar. Ada orang jualan pertalite 12.000. Sini ada jalan namanya Telepon. Oh, ada jualan minuman nih. Ini jalan Telepon kota. Dulu sini ada sungai ya. Saya sering ngikutin vlognya Bapak Chandrian Atahiyat ya. Itu bagus banget untuk membahas tentang kota Batavia. Dia tertarik ya sama sejarah Jakarta ya. Oh, ini kelihatan ada bangunan yang udah ditumbuhi akar-akar pohon. Saya rasa kita nggak bisa lewat dari sisi sana ya. Ini jalan Malaka, ini ada orang tuh, nggak tahu dia mau ngapain ya. Saya rasa nggak nyebrang sih. Ini ada bangunan dulu bank gitu ya. Tapi ya kelihatan begitu udah lumutan, banyak tanaman-tanaman lumut ya. Ya kita nggak bisa lewat ya pasti ya. Itu ada pagar-pagar proyek. Banyak kendaraan yang melintas. Sepi, jadi kita aman ya nyebrang. Ini tempat parkir nih. Kalau kalian kota tua ya,
biasanya ramai di weekend ini, tapi saat ini nggak ramai. Ya, untuk di Fathahillah sendiri dia buka sampai jam 9 ya, 9 malam. Teman-teman, kita masih jam setengah 8 ya. Oh, ada orang yang bakar nih. Ya, sebenarnya itu ada pintu, tapi kita lihat dari sini aja ya. Ada Museum Bank Indonesia sana. Oke, kita ke sana aja ya. Ini kendaraannya silau-silau gitu. Bisa jadi susah untuk nyebrang ya. Kita lihat dulu. Ini lumayan banyak juga nih. Untung dia pelan ya. Nah, kita mau nyebrang nih. Sini biasanya kalau ada banyak burung-burung, tapi nggak tahu burungnya kemana ya malam-malam gini ya. Mungkin tidur. Sepi ya, karena bukan hari akhir pekan. Sepi teman. Ini ada bus ya, cadangan aja lah ya. Mati nih lampunya nih, bukan antri gitu ya, cadangan dong ya. TJ. Oh ya, saya mau selagi kita lagi di kawasan apa ini teman, Kota Tua ini. Ini Kota Tua ini akan segera ditata ya namanya. Di pertengahan lah ya. Seingat saya di pertengahan tahun ini teman, di bulan Juni ya. Ya, untuk mempersiapkan, karena di sini kan ada ada MRT ya di sana ya. MRT. Biar bagus kawasan ini dan langsung siap ya teman di saat tahun 2029 ya. Jadi nggak harus nunggu MRT selesai baru ditata gitu jadinya ya. Jadi MRT sudah jadi, kawasan Kota Tua tertata ya. Pokoknya di bulan 6. Ya, kemarin baru saja Gubernur Pramono Anung ya. Pramono Anung Wibowo. Oh, ini lagi ada perbaikan mesin nih. Oke, kita kembali lagi ke Gubernur Pramono Anung. Ya, sudah melakukan groundbreaking TOD MRT, stasiun MRT Harmoni ya, teman-teman. Sudah di groundbreaking ya. Pastikan kawasan itu bagus dan akan dimulai penataan sekitaran Jalan Gajah Mada ya dan Hayam Wuruk. Wow. Dulu saya pernah teman di tahun 2025 ya, pernah melaporkan ini ada lubang-lubang kayak gini ya. Tapi untuk pengerjaannya lama teman ya. Nah, untuk saat ini dari pemerintah sendiri dia mengadakan kayak gini namanya. Nah, ini katanya sih pengen diganti semua ini papannya nih. Kita lihat aja ya. Mungkin ini bersama dengan itu teman, proyek penataan ya di bulan apa tadi, bulan Juni ya tahun ini. Kayaknya kita nggak di sini teman. Nah, sini ada tugu gitu, bangunan tugu lah ya, apa namanya ya, pokoknya tugu. Ada hotelnya juga namanya, ini hotel, dan juga tempat ngopi-ngopi di sebelahnya. Pokoknya keren ya. Dan tempat dugem pun ada teman, saya perhatikan ya namanya di situ ya. Oh, di sekitaran situ lah pokoknya. Kita ke arah kota aja teman, halte kota ya. Ini masih buka ya, jadi kita gas aja. Jadi cuma numpang lewat aja sih. Kita numpang lewat aja. Ini ada map buat turis, panduan turis. Oh, ini pun ada orang asing. Mereka menuju ke hotelnya. Saya nggak menyapa gitu ya. Mereka lagi buru-buru atau apa. Biasanya kan orang Indonesia kan kalau ada bule gitu
pasti ya menyapa, oh hello mister, katanya. Kan take foto, katanya. Kan me take foto gitu, bisa saya ambil foto, katanya. Ini gelap ya, walaupun ada lampu. Mungkin sengaja sih, karena sepi juga teman. Ini ada tulisan gitu. Tugu, oh bahasa Inggris pula. Oh, masih ada orang naik sepeda sewa ini. Gallery of Jakarta, Peranakan Art History. Oh, bisa di scan. Jadi kalau kita mau masuk tur sejarah apa teman, kawasan museum sejarah ini atau Fathahillah, karena lewatnya sini ya masuknya. Pakai kartu teman. Kartu saya hilang ya, kartu apa bank Jakarta ya. Bukan hilang sih, saya lupa naruhnya di mana. Suwe. Jadi saya nggak bisa untuk wisata lagi ya. Kalau saya beli mahal banget teman. Padahal kita punya apa ya, kartu Mandiri. Nah, ini ada apa, kafe Jakarta. Banyak kafe lah ya. Kok menarik ya. Ada Magic Art. Oh, sini ada souvenirnya. Lapangan Fathahillah. Saya lupa ya namanya. Setahu saya Fathahillah itu dia utusan dari kerajaan Demak gitu ya, untuk menaklukkan Sunda Kelapa dari Portugis ya. Untuk Pangeran Jakarta sendiri itu dia ya penghuni sini lah ya, atau orang yang dihormatin lah gitu teman ya, penguasa lah teman istilahnya ya, Pangeran Jakarta gitu ya. Jadi pada tahun 1619 ya, kota ini direbut oleh Belanda sehingga namanya jadi Batavia ya. Batavia. Kalau pas direbut oleh apa itu teman, Pangeran Fathahillah, namanya jadi Jayakarta ya. Nah dulunya ini gereja teman, tapi ya dirombak, dan kuburannya dulunya ya, banyak kuburan. Dan sana ada kuburan sisa dari ya pokoknya cuma monumen aja sih. Monumennya, kuburannya Bapak apa ya, Jan Petersen, Gubernur Jenderal. Dan sekarang jadi musim wayang ini. Saya perhatikan dari apa ya, vlognya Chelsea Islan, ini menarik juga sih. Banyak yang menarik ya di gedung musim wayang ini. Mungkin sejak dia direvitalisasi jadi bagus ya, kawasan diperbanyak. Musim wayang, ada tulisannya itu ya, tapi udah tutup teman jam-jam segini ya. Dulu gereja ini ya. Nah, ini wayang Gatot Kaca. Gatot Kaca nggak sih? Nah, ini mati ya karena udah malam ya. Udah kayak lagu Sidul ya. Nah, ini banyak dikunjungin oleh ya orang-orang asing, turis gitu ya, orang-orang berduit teman. Karena mahal sini ya untuk apa makannya. Oh, ini kita bisa perhatikan lagi ada pertunjukan rumah setan, rumah hantu ya. Tapi saya lihat iklan yang apa itu kereta hantu itu ada di gedung itu ya, setahu saya. Museum apa, bukan museum, apa Pos Indonesia ya teman, sana ya. Kalau sini enggak sih ya, cuma apa ya, setan-setan biasa gitu ya. Ya pokoknya kalian tanya aja lah, kepoin lah ya. Jadi lapangan ini pada masa Belanda nggak kayak gini ya teman, nggak ada batu-batu kayak gini ya. Ini dibuat Indonesia sendiri dalam rangka dijadikan tempat wisata ya. Dan itu ada air mancur. Dan tempat ini mempunyai masa kelam. Jadi gedung balai kota namanya, tempat Gubernur Jenderal, dan ini tempat pengadilan. Dulu sini banyak apa, orang China di itu namanya
dieksekusi sini dan orang-orang apa gitu ya. Pangeran apa juga di Ponorogo. Pangeran di Ponorogo bukan dieksekusi tapi ditahan sama cucunya Dian ya. Jadi pangeran apa ya? Pangeran di Ponorogo dia ditangkap, atau saya karena dia nggak mau mengasih tanahnya ya ke orang Belanda teman, tanah makamnya ya. Karena saat itu lagi gencar-gencarnya kawasan apa kebun tebu ya di daerahnya Pangeran di Ponorogo ya, teman. Ada penjara perempuan, penjara apa pria ada ya. Penjara perempuan itu yang saya tahu itu apa ya, ada di dekat bawah-bawah gitu teman, dan terendam air ya. Kalau misalnya di waktu tertentu ya bisa terendam air gitu ya. Kalau lagi hujan gitu. Ini pos Indonesia. Ya lampu-lampu dari pos Indonesia ini kelihatan apa ya, menarik banget ya. Nah ini kereta hantunya ya. Benar ya. Sini teman. Jadi Rp25.000 katanya ya. Nah, dimasuknya ke sini. Jadi ya enaknya ini sih kalau kita bareng-bareng ya. Bareng-bareng teman. Ini dia sambil live TikTok gak sih? Oh enggak. Menurut saya dia apa ya, menarik ya. Dulunya situ kan apa ya namanya, ada emplasemen atau rel stasiun Batavia North ya. Namun saat ini sisanya hanya menunjukkan pilar-pilar yang ada di sana ya. Kalian bisa jalan aja ke sana ke sisi sungai, teman. Masih ada sisa pilar-pilar stasiun kereta ya, Batavia North. Ini kalau weekend ini biasanya ramai banget, tapi sekarang ya lumayan sepi ya. Tapi tetap aja sih ini tempatnya bisa dibilang ramai teman. Tapi seandainya ya kalau pemerintah Jakarta sendiri apa ya, kreatif ini teman. Tram yang dari sana itu aturan di apa ya, mendaktifkan ya. Dan di sekitar sini kan ada Jalan Cengke tuh di belakang ini ya. Jalan Cengke, sana ada sisa tembok kota Batavia sisi timur ya. Dulunya ada kastil sana. Perperangan Mataram di tahun 1628 dua kali ya. Sama 1629 ada sana. Dan kawasan itu sempat disebutkan kawasan Tai ya, karena memang untuk Belanda sendiri amunisinya sudah terbatas, jadi mereka menggunakan senjata biologis ya. Senjata biologisnya adalah kotoran manusia teman. Sayangnya sudah malam, turis juga nggak bakalan ada berani ya datang ke sana malam-malam jam segini. Sehingga tempat di sana pun ya wisatanya nggak dibuka sampai apa malam-malam gitu. Musim bahari, Menara Siap Bandar ya. Dulu titik nol pelayaran itu ada di sana ya, Menara Siap Bandar yang tadi saya tunjuk tadi temannya belakang sana ya. Pokoknya Jalan Cengkeh lurus saja terus, nanti kalian akan bisa apa ya, menemukan Menara
Siap Bandar. Ini ada warung Mixiu. Ada Tian Lala ya. Sini pun bisa ngopi-ngopi teman. Dulu ini asal kalian tahu ya, kalau kalian orang Jakarta lama, ini tempat mobil lah, lewat mobil lah. Jalan Lada, sana jalan jalan Ketumbar. Jalan Ketumbar sana ya. Belok ke Mukus. Jadi jalan yang di belakang sana itu belum ada ya, hanya parkiran aja. Ada lagu copyright, kita menjauh ya. Antara kau dan aku. Oh ya, saya mau menceritakan. Jadi di sekitaran tembok kota timur Batavia itu adalah pusat perdagangan namanya. Alat macam-macam komoditi dia disiapkan sana ya, ada gudang komoditi di sana ya, komoditas gitu ya. Disimpan gudang. Tapi udah hancur teman. Ada ya dari apa sendiri, Dinas Pariwisata namanya. Padahal kan sudah lebih dari 50 tahun, harusnya sudah dijadikan cagar budaya. Namun ya, Dinas Pariwisata sendiri ya gak jelas ya namanya. Dia malah membuatkan komentar. Jadi memang syarat dari bangunan bisa jadi cagar budaya, katanya harus 50 tahun kata ya. Paling itu kan udah lebih ya teman. Jadi kita hanya bisa cerita dari sini aja. Dan sini kita bisa perhatikan anak-anak sekitar bermain air ya. Ya sangat menyenangkan ya pasti. Dan di sana punya anak-anak yang sering mainan juga ya, mainan di air mancur. Ini Jakarta Kota. Jadi kedepannya akan ada integrasi antara MRT kota di sana teman. Jadi MRT-nya sudah akses sudah diganti ya namanya. Jadi nggak ada yang dari tengah atau yang dekat menara jam itu ya. Ini nggak ada jalan teman. Apa sebenarnya kalau kita bisa ya? Kita mau di parkour aja teman ya. Masih muda ya, jadi kita bandel dikit teman. Oke, saya mau nyebrang. Oke, bus itu membantu kita ya. Kalau ada motor kita nggak berani teman, karena motor itu ya sembarangan aja ya. Saya paling takut sama motor teman asli. Kalau ada bus kan itu enak ya nih. Jadi kita bisa nyebrang dengan santuy. Oh, berhenti pula abang ini. Coba. Oh, lagi menurunkan penumpang. Ya, kalau sampai ke rumah naik ojol pasti mahal ya teman ya. Lebih baik nyambung lagi naik bus ke Jakarta, menghemat ya. Saya mah slow ya. Kita nggak naik ini, naik nomor 1 aja ya. Nah, kita naikin aja. Oke, pas lagi kosong ya. Oh, di sini ya teman. Pintunya karena dua pintu ya. Kalau 3 mah di sana ya. Oh, ada anak sekolah ya, malam-malam. Oh, mantap mereka ini. Pacaran lah kali mereka ya. Pacaran kali itu ya. Sampai malam gini ya. Tapi seru sih. Kita rekam sampai sana aja teman. Traffic light ya. Asik banget ya kalau bus seperti gini ya.
motor kita mau habis. Terpotas. Jadi pengendara di sini disuruh muter ya. Jadi nggak ada orang yang berani lawan arah, jaraknya terlalu jauh ya. Kalau lawan arah, mau nyari gara-gara orang itu kalau lawan arah. Kenapa kota ini tidak bisa tertib? Dikarenakan kita masih mempunyai orang-orang yang mempunyai ekonomi melemah ya namanya. Jadi kalau mereka nyewa tempat gak bakalan bisa namanya. Sama kayak bank-bank itu ya yang memberikan pinjaman, sebaiknya mereka jangan meminta dikembalikan uangnya itu di saat 1 bulan ya. Lebih baik di bulan berikutnya gitu. Jadi biar bisa balik modal gitu, bisa meningkatkan ekonomi ya. Semoga Pak Purbaya bisa ya meningkatkan ekonomi di Indonesia ini ya. Ini ada TPO nih. Mungkin dari sini lah untuk naik ke stasiun kota nanti ya, MRT itu. Ini proyek MRT ya di situ. Oke, sampai sini saja video kita. Sampai jumpa.